Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita anime Windbreaker episode ke-8. Tapi jangan lupa tinggalin jejak Bolo-Bolo ya, dengan subscribe, like dan komen, dan juga share sebanyak-banyaknya agar Dan Anime semangat untuk bercerita. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Pertarungan Sakura dengan Togam pun sudah dilanjutkan lagi. Tapi Togam melawan Sakura tak ada momentum dan semangat seperti tadi. Bahkan ada keraguan di tinjunya dan sama sekali tidak serius. Sakura pun langsung menendang Togam. Dengan pertanyaan Sakura, apa yang membuat Togam tak serius? Lagi-lagi Togam curhat lagi Bolo. Nggak gelut-gelut malah ngomong terus. Di Seastorm itu tempatnya orang kuat. Dan selama punya kekuatan, apapun bisa dilakukan. Dan bukan tempat bagi seorang sampah. Dan Togam pun juga menganggap singa takkan bisa bergerak dengan benar kalau otaknya itu rusak. Saat Togam berseteru dengan Bofurin yang digilai Tomiyama. Padahal pikir Togam itu bisa jadi pemicu untuk mengubah sesuatu. Tapi malah melibatkan orang-orang ke pertarungan tanpa keadilan. Meski begitu, Togam tak bisa kembali saat itu. Saat memutuskan, terus lanjut meski salah. Dan yang ada di pikiran Togam itu hanya untuk menyadarkan Tomiyama. Tapi dari semua omongan Togam, Sakura pun mengatakan ketika Seastorm bukan buat orang sampah. Tapi kenapa Togam ada di situ? Dan semua yang dilakukan Togam sama-sama sampahnya. Dan Sakura juga mengatakan kalau Togam itu kuat, tapi culun payah. Dengan begitu, Sakura akan menang dari Togam. Untuk memberi pelajaran Togam agar tak terlihat culun lagi. Sakura pun langsung menyerang Togam. Dengan begitu, cara Sakura memaksa Togam serius untuk bertarung. Dengan berbagai serangan Sakura ke Togam, masih dengan omongan Sakura. Mau sekuat apa lawan Sakura? Meski di penyelamat hidup Sakura, Sakura takkan berpaling dan terus berpegang teguh dengan pendiriannya. Dari ucapan itu, Togam pun malah membayangkan ketika bersama Tomiyama. Dari situ, tendangan Sakura pun sampai menjatuhkan Togam. Tapi Togam malah tertawa sebab Sakura jago membuat Togam jengkel. Togam pun langsung kembali menghantam Sakura. Tapi menurut Sakura itu belum serius. Togam pun langsung melepaskan sandal tekleknya dan ikat rambutnya. Dengan pasang kuda-kuda akan meladeni Sakura. Sakura pun malah tertawa bahagia. Dari situ mereka bertarung sungguh-sungguh. Tapi dengan pertarungan mereka malah tersenyum bahagia, tapi serius. Hingga membuat penonton pun heran. Dan Suwo pun memuji Sakura kalau Sakura benar-benar hebat. Hingga membuat Mirai pun nangis terharu. Hiragi dan Umemiya pun tak menyangka Sakura bisa sejauh itu. Dari pertarungan itu, Sakura pun juga tak menyangka. Padahal bertarung dengan orang culun, tapi rasanya begitu nikmat. Dan pertama kalinya Sakura, nama Sakura disebut oleh lawannya. Dan Togam pun juga heran. Wajah senang Sakura membuat jengkel Togam. Dan gerakan Sakura makin membaik. Dengan serangan terbang dan menghantam muka dengan kaki. Akhirnya mereka berdua tergeletak. Namun masih dengan senyum bahagia mereka. Bahkan menganggap nikmat sekali. Dan pertarungan mereka pun sudah lama. Dan Togam meminta kepada Sakura untuk mengakhirinya. Sakura pun setuju. Mereka berdua langsung berdiri dan berlari mendekat dengan serangan terakhir pukulan. Tapi sebelum melancarkan serangan, Togam lagi-lagi membayangkan saat dengan Tomiyama waktu itu, bukankah seharusnya punya tekad seperti Sakura?
tapi malah berpaling dan tidak bisa menghadapi dan tidak mengikuti pendiriannya Togam sendiri. Dari situ, Togam sadar dari apa yang dia lakukan itu emang salah. Dengan begitu, Togam berpikir, mungkin ke depannya Sakura pasti akan jadi lebih kuat. Dan Togam juga berpesan dengan Sakura agar tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Dan pukulan Togam pun diplesetkan dan bilang terima kasih kepada Sakura karena membuat Togam mengerti. Hingga Togam menerima hantaman Sakura dan Togam tergeletak. Dan Togam pun mengucapkan tidak bisa berdiri lagi. Hingga membuat semua orang pun bengong. Tapi Sakura pun masih marah dong dengan Togam. Kenapa Togam memelesetkan serangannya? Dan tiba-tiba datang Tomiyama mendekati Sakura. Dan Tomiyama memuji Sakura kalau kuat. Dan lain kali akan diajak bertarung oleh Tomiyama. Pun langsung memanggil Umemiya untuk memulai bertarung. Dan Togam melihat Tomiyama langsung bangun dong. Dan berjalan mendekati Tomiyama. Namun saat Togam dekat Tomiyama, saat Togam tergeletak, Tomiyama pun mengatakan dengan Togam untuk diam kalau orang kalah. Dari perilaku Tomiyama, Sakura pun langsung memegang Tomiyama untuk dihantam Sakura. Tapi pukulan Sakura pun ditahan oleh Umemiya. Dan Umemiya mengatakan kepada Sakura untuk gantian. Dan semua yang dilakukan Sakura adalah bukti dari segalanya. Togam pun berjalan turun. Sakura pun juga ikut turun. Tapi Sakura berpesan dengan Umemiya, bila kalah Sakura akan menghajar Umemiya. Dengan berjalan, masih dengan rasa kesalnya Sakura melihat Tomiyama tadi. Sesampainya di bawah, Sakura pun langsung ditangisi oleh Nirai. Dan Niragi juga mengatakan, walaupun akhirnya yang mengatur Togam, tapi Sakura sudah berjuang keras. Dan Tomiyama pun masih dengan senangnya bisa berhadapan dengan Umemiya. Tapi sebelum itu, Umemiya menanyakan ke Tomiyama, apa tidak merasakan sesuatu setelah melihat pertarungan tadi? Tomiyama pun tidak merasakan apa-apa. Dengan Tomiyama mengatakan kalau Bofurine itu punya orang-orang kuat dan tidak seperti si Historen, hanya orang-orang lemah. Dan Tomiyama pun tak jadi bebas. Maka dari itu, setelah mengalahkan Umemiya, Bofurine akan jadi milik Tomiyama. Karena Umemiya bisa bebas dan bersenang-senang di Bofurine. Apabila Tomiyama bisa membuktikan kalau kuat dari Umemiya, maka dari itu akan bebas dan lebih merasa senang dari siapapun. Dan bisa mengakhiri hari-hari bosan di si Historen. Dan itu keinginan Tomiyama. Dengan begitu, Tomiyama langsung menyerang Umemiya. Dan gerakan Tomiyama pun lincah dan sangat liar sekali. Hingga membuat Bofurine pun bengong. Dari Sakura melihat Tomiyama seperti itu, bila tadi pukulannya tidak dihentikan oleh Umemiya, mungkin Sakura akan lebih parah dari luka Togam. Dari situ nantinya Sakura harus jadi lebih kuat lagi. Dan pertarungan dihentikan oleh Umemiya. Dan Umemiya mengatakan semua tak akan jadi lebih mudah kalau Tomiyama cuma menghayal saja. Dari semua perkataan Umemiya yang tak masuk akal itu membuat Tomiyama kesal. Tomiyama langsung menyerang lagi. Tapi dengan memunculkan bayangan Umemiya menghantam balik Tomiyama. Sampai Tomiyama mimisan deras. Dan kalau Tomiyama tak mengerti hal itu, Umemiya akan memiliki kesempatan menang 100%. Dah habis bolo, lanjut nanti ya. Terima kasih.